Satan. Seorang user TikTok yang bernama Carlos Chaires mengaku sering mengalami kejadian paranormal di dalam rumahnya. Mulai dari pintu lemari yang terbuka sendiri, kucingnya yang bertingkah aneh, Carlos sendiri menyadari kalau memang ada sesuatu di dalam rumahnya. Vamos a ver qué sucede porque esto está muy cabrón. Ya todos están dormidos, a ver. No mames. Es una lámpara que tengo aquí. Se está moviendo bien cabrón. Están las cruces. Chinga. Banyak dari viewernya menanyakan kenapa ada banyak sekali salib di salah satu dinding di rumahnya. Lalu sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding terjadi. Muy bien amigos, vamos para allá. De hecho está lloviendo muy fuerte. Y pues bueno, aquí está la famosa pared que ustedes conocen y que preguntan por qué tantas cruces. Me suena un poquito porque pues la verdad sí me da un poco de miedo. Pues cada cruz, es porque mi mamá me la ha regalado. Ahí está mi familia, que fue el cuadro que se cayó hace unos videos. Y pues por ejemplo la de ahí me la trajo de Querétaro, la de acá me la trajo de Guanajuato, esta de San Miguel de Allende. Entonces se movió, la vieron. Ya me voy a la verga. Jika salib sebanyak ini masih kurang, aku nggak tahu harus apa lagi. Siaran langsung. Video ini datang dari pemburu hantu yang bernama Donnie Drunkard. Donnie bilang ada satu makhluk halus yang mengikutinya sampai rumah dari salah satu tempat yang pernah diinvestigasinya. Makhluk ini sekarang menghantui rumahnya sampai hari ini. Di saat yang sama, kamera yang merekam basement rumah Donnie saat suara lemari itu dihempas.
Banyaknya kejadian paranormal di rumahnya membuat Doni melakukan siaran harian langsung untuk para subscribernya. Menurut kesaksiannya, banyak suara-suara aneh dari gudang di basement bawah rumahnya. Jadi dia meletakkan kamera SLS ke arah gudangnya. Perlu diingat, kamera SLS ini menampilkan sesuatu berlawanan. Seperti poster yang ada di kanan ini, tampilannya di layar kameranya menjadi di kiri, dan pintu yang ada di kiri menjadi di kanan. Berikutnya yang terjadi membuat merinding. You like that EMF? Does that EMF feed you? You can talk to me. Did you go away now, Wilson? Did not. You did not? Show yourself. Your name's not Wilson. There's no little girl here either. Oh. That's it right there. Yeah, I got him. Oh! I saw him. Oh. Wait. Right up above me. Right up above me. Kamera SLS Doni menangkap pola bayangan yang gak beraturan dari dalam gudang gelap tersebut. Lalu bayangan tersebut melompat keluar dengan cepat. Jika videonya direplay dalam slow motion, kalian bisa lihat bayangan itu keluar ke kanan, lalu menghilang dari kameranya. Banyak dari penonton di siaran langsungnya juga melihat bayangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Doni melakukan siaran langsung dengan maksud ingin kembali menangkap bayangan itu lagi. Setelah beberapa saat tidak menangkap apa-apa, lalu si bayangan itu kembali lagi. Are you a little girl? Are you trying to be a little girl? Bayangan itu seperti keluar sebentar dan masuk lagi ke dalam gudangnya Doni. Sekali lagi, para penonton siaran langsung itu kaget. Apa pendapat kalian tentang video barusan? Apakah rumah Doni benar-benar berhantu atau tidak? Kalau tidak, bagaimana penjelasan tentang bayangan yang dia tangkap saat sedang siaran langsung itu? Kalian bisa mengikuti perkembangannya di channel YouTube-nya Doni. Sekarang, aku percaya. Seorang pria yang bernama Gabriel Martinez Navarro memposting sebuah video yang mengejutkan para penontonnya. Gabriel menonton sebuah investigasi yang dilakukan oleh pemburu hantu di sebuah sekolah di kotanya yang bernama Benito Juarez. Mereka menangkap suara yang bilang itu benar-benar menyakitkan. Perlu diingat, Gabriel ini orangnya benar-benar tidak percaya akan hal-hal yang berbau supranatural. Lalu dia memutuskan untuk pergi sendiri ke sekolah itu. Dari situlah video Gabriel dimulai. Todo lo que mira nomás está
Esta sí está abierta. Pues ya vieron, güey. Puro pinche pedo, no hay ni madres a la verga. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, no mames. No mames. ¿Qué es esto? Gabriel lalu memasuki salah satu kelas di sekolah itu. Di sebelah kiri di kelas itu terdapat tumpukan meja dan kursi lama bekas para murid di sana. Tiba-tiba sebuah papan kayu bergeser dengan sendirinya, lalu terjatuh dengan keras. Dan lagi pintu masuk di kelas itu tertutup sendiri. Setelah beberapa saat, Gabriel lalu mengumpulkan keberaniannya untuk menuju keluar dari ruang kelas itu. Dan semuanya menjadi lebih menakutkan. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, qué vergas pregunto, güey. Apakah kalian melihatnya? Ada suara yang mengejutkan Gabriel, lalu di saat dia melihat asal sumber suara itu, tiba-tiba ada sebuah wajah yang hampir tidak kelihatan oleh kamera. Sebuah wajah anak-anak dengan mata menyala yang menatap Gabriel, membuat Gabriel lari ketakutan. Apakah Gabriel menangkap hal-hal yang supranatural, tetapi dia sendiri tidak percaya, atau ini semua hanya settingan? Cerita rakyat. Gunung Benten Yama di Fukushima, Jepang, telah menjadi saksi bisu atas peperangan di abad 15 sampai ke abad 17. Meskipun gunung itu telah menjadi tempat wisata bagi wisatawan lokal ataupun yang berasal dari luar negeri, banyak penduduk setempat mengatakan lebih baik jangan dinaiki karena banyaknya pusaka atau benda-benda yang ada penunggunya. Penduduk setempat juga yakin kalau gunung ini sangat berhantu, mengingat banyaknya prajurit yang gugur dari peperangan yang terjadi di sana. Kali ini ada seorang pemburu hantu yang bernama Fort Wall. Dia tidak menyadari apa yang dia rekam sampai dia pulang ke rumah lalu melihat kembali rekamannya. Di saat dia baru mulai menaiki tangga yang lumayan tinggi itu, ada sosok di ujung tangga itu yang berjalan dari kanan lalu ke kiri. Sosok ini sendiri tembus cahaya dan tidak memiliki wajah. Si pemburu hantu ini tidak menyadari apa yang dia tangkap. Dan saat dia mencapai ujung tangga dan merekam sekitarnya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat merinding.
Sesuatu tampak berjalan menjauhi si pemburu hantu ini, tapi anehnya hanya jejak kakinya saja dari sesuatu ini yang terekam kamera. Itu belum semuanya. Salah satu komentar mengatakan kalau di awal video, selagi si pemburu hantu menaiki tangga, dia tanpa sadar menangkap penampakan hantu. Perhatikan baik-baik videonya. Kalian bisa lihat video lengkapnya di channel YouTube-nya Fourth Wall. Rahasia di rumah itu. Seorang pemburu hantu yang populer berasal dari Rusia yang bernama Denis menginvestigasi sebuah rumah di kota Saint Petersburg, Rusia. Singkat cerita, rumah ini dijadikan tempat penelitian selama Perang Dunia Kedua. Penelitian ini dilakukan dengan manusia sebagai subjeknya. Penduduk lokal bilang rumah ini dihantui oleh arwah para subjek penelitian yang tidak berhasil selamat. Denis mulai menginvestigasi di saat malam, dan belum lama dia memulai investigasinya, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri terjadi. Все, друзья, вот и темнота наступила на улице, кромешная тьма. Сейчас не успел зайти. Либо здесь кто-то есть, хотя я шел, света не видел, фонариков, ничего. Слишком интенсивно бьет. Кто здесь? Кто здесь? Друзья, вот сейчас, когда я был в коридоре, здесь будто бы кто-то пробежал, и смех. И главное, что детский смех был. Denis mendengar suara dentuman dan diikuti oleh suara tawa anak kecil. Denis berusaha mencari sumber-sumber suara itu, akan tetapi dia tidak bisa menemukannya. Lalu dia melanjutkan investigasinya, dan lagi-lagi dia dikejutkan oleh suara lainnya, yang kali ini benar-benar dekat.
Pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup dan diikuti oleh 2 kursi yang digeser oleh sesuatu yang tidak terlihat dan menutup pintu itu. Dennis lalu melanjutkan investigasinya di lantai 2 dan memulai sesi tanya jawab dengan si hantu menggunakan spirit box. Dia mendapat beberapa jawaban acak dan lagi Dennis mendengar suara dari bawah. Lalu Dennis mencoba mencari asal sumber suara itu. Тут спину пихнул. Реально такое ощущение, как будто... Охренеть, блядь. Где этот свет, а? Di saat Dennis berdiri di tangga, sesuatu mendorongnya cukup keras hingga dia tersungkur di lantai. Lalu 2 kursi yang tadi kembali bergeser dan pintunya terbuka sendiri. Seakan ada sesuatu yang mengisyaratkan Dennis untuk keluar dari rumah itu. Dennis merasakan ada seseorang yang berlarian di dalam rumah itu. Lalu dia melanjutkan penelusurannya untuk menemukan jawaban dari serangkaian kejadian-kejadian barusan. Lalu kejadian lebih menyeramkan terjadi. Pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan sesuatu dari bawah seperti terburu-buru menaiki tangga ke arah Dennis. Dia lalu mundur perlahan menjauhi tangga dan pintu di sebelah kirinya tertutup dengan sendirinya. Apa kalian pikir rumah ini dihantui oleh korban-korban eksperimen yang tidak selamat atau tidak? Kalian bisa lihat investigasi lengkapnya di channel YouTube Dennis.